Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kembali lagi di Philip Morning Market Call edisi Jumat 21 Oktober 2022. Seperti biasa, untuk mengawali pagi hari kita pada pagi hari ini, kita akan bahas dari indeks global lainnya. Kita ketahui bahwa ISG kita itu ditutup berhasil menguat sebesar 1,75%, sebesar 6.980. Sedangkan kalau kita lihat di bursa Asia, pada perdagangan kemarin bursa Asia kompak ditutup melemah, di mana kita lihat indeks Hang Seng mengalami penutupan terdalam hingga 1,40%, diikuti indeks Nikkei yang mengalami penurunan 0,92%. Sedangkan indeks returns pada perdagangan kemarin ditutup stagnan, ya ini berada di 3,023% ya, 3.023 ya, atau masih bergerak stagnan. Dan kalau kita lihat di bursa Eropa pada perdagangan kemarin justru juga tutup menguat, di mana kita lihat indeks VC-nya ini mengalami penguatan 0,27% dan indeks DAX mengalami penguatan 0,20%. Lalu kita lihat ke indeks Amerika atau Wall Street yang pada perdagangan kemarin atau semalam, Wall Street berakhir ditutup melemah, di mana kita lihat indeks Nasdaq mengalami penurunan hingga 0,61%, diikuti indeks S&P 500 0,80% penurunannya, dan Dow Jones turun 0,30%. Lalu kita lihat ke harga komoditas, kita lihat bahwa harga komoditas pada perdagangan kemarin ya cenderung bergerak variatif ya, dengan pencatatan kalau kita lihat indeks komoditas minyak mentah kembali menguat dengan penguatan 0,11%, yaitu minyak mentah komoditas minyak mentah jenis WTI, sedangkan untuk minyak mentah jenis Brent menguat sebesar 0,27%. Namun untuk minyak jenis CPO mengalami penurunan atau koreksinya sebesar 0,48%. Lalu untuk komoditas batu bara pada perdagangan kemarin berhasil juga ditutup menguat kembali sebesar 0,24% di level 391 US dollar per metric tonnya. Dan untuk komoditas seperti nikel, timah, dan koper atau tembaga ini juga kompak mengalami penguatan, di mana mereka masing-masing menguat sebesar 2,36% untuk penguatan komoditas tembaga, lalu 0,05% untuk komoditas timah, dan 0,7% adalah penguatan untuk komoditas nikel. Sedangkan kalau untuk komoditas emas, bahwa pada perdagangan kemarin masih mengalami penurunan, yaitu sebesar 0,09%. Diketahui ya bahwa pergerakan ISG kita pada perdagangan kemarin itu ditopang adanya aksi net foreign buy yang mencatatkan sebesar 861 miliar rupiah, dan secara year to date kumulatifnya ini sudah mencatatkan sebesar 61,50 triliun rupiah. Sedangkan saham-saham yang menjadi penopang atau mencatatkan top 5 net foreign buy pada perdagangan kemarin itu ada saham-saham BBCA, BMRI, Adaro, Pegas, dan ITMG. Sedangkan saham-saham yang menjadi pemberat atau ISG itu ada top 5 not foreign sale-nya. Yang ini ada saham AMRT, KLBF, ASII, BJBR, dan ACAS. Untuk proyeksi ISG kita pada hari ini, kami memperkirakan pergerakan ISG akan kembali masih melanjutkan penguatan dengan area support dan resisten, yang ini berada di level 6.800 hingga di level 7.100. Dan untuk berita globalnya, masih dari perdagangan Wall Street semalam ya, yang dimana kita ketahui bahwa 3 indeks saham Wall Street kompak mengalami penurunan atau pelemahan,
ini didorong saham-saham yang berada di Wall Street yang kompak juga mengalami penurunan ya. Dan selain itu emiten-emiten yang merilis laporan keuangan itu mencatatkan ada yang mencatatkan beragam laporan keuangannya, ada yang mencatatkan pelemahan atau mencatatkan kerugian atau mencatatkan penurunan. Sedangkan kalau kita lihat imbal hasil obligasi Amerika Serikat yang bertenor 10 tahun ini mencatatkan kenaikan sebesar 10 basis poin menjadi 4,23% dan ini mencatatkan level tertingginya sejak tahun 2008. Selain itu juga sentimen dari pernyataan dari The Fed yang cukup hawkish yang menyatakan bahwa The Fed akan memperkirakan naikkan suku bunganya menjadi 75 basis poin. Dan juga kita lihat bahwa data ekonomi Amerika Serikat seperti data klaim pengangguran yang secara tidak terduga mencatatkan penurunan hingga 12.000 menjadi sebesar 214.000 di bulan Oktober, tepatnya di 15 Oktober 2022. Dan ini mencatatkan jauh di bawah perkiraan pasar yang sebesar 230.000. Selain itu juga klaim yang berkelanjutan meningkat sebesar 21.000 menjadi 1,1385 juta ya di bulan Oktober atau tepatnya di 8 Oktober 2022. Selain itu data ekonomi dari penjualan rumah existing di bulan September ya ini mencatatkan penurunan sebesar 1,5% secara tahunan ya atau sebesar 4,71 juta dan ini mencatatkan terendah sejak Mei 2020 dan hampir sesuai dengan ekspektasi pasar. Selain itu juga penurunan penjualan rumah tersebut menandai bahwa akan adanya penurunan selama 7 bulan berturut-turut dikarenakan dampak dari kenaikan suku bunga yang berkelanjutan. Lalu berita emiten atau berita korporasi yang pertama itu adalah emiten APTO atau PT Bank Jago Tbk yang berhasil mencatatkan laba bersih mencapai 41 miliar rupiah hingga akhir September 2022 ini. Lalu yang kedua ada emiten WIM atau PT Wismilak Inti Makmur Tbk yang berhasil mencatatkan peningkatan laba bersihnya mencapai 55,59% menjadi 169,31 miliar rupiah di September 2022. Lalu emiten yang ketiga ada emiten Dewi atau PT Dewi Seri Farmindo Tbk yang mencatatkan laba bersih di 9 bulan pertama di tahun 2022 dan ini mencapai 5,99 miliar rupiah. Lanjut untuk rekomendasi kita pada pagi hari ini atau pada hari ini kami menemukan ada 3 saham rekomendasi. Yang pertama ini ada saham ITMG. Kami memperkirakan pergerakan saham ITMG dalam jangka pendek maupun jangka menengahnya cenderung bisa melanjutkan penguatan dengan area resisten kemungkinan bisa berada di level 46.375. Jika yang berhasil menembus dari resisten pertama, maka kemungkinan bisa mencapai ke resisten kedua yang berada di level 47.625. Dan untuk area terbaiknya, Bapak Ibu bisa terbaik di level 43.900 ya. Dan untuk stop loss juga diperhatikan jika misalnya pergerakan ITMG tidak bergerak atau tidak mampu bergerak ke area resisten pertama yang terlebih dahulu. Dan jika yang bergerak mengalami penurunan, perhatikan untuk area stop loss ini berada di level 41.500.
Selanjutnya ya ini ada saham kedua, kami, rekomendasi saham yang kedua ini ada saham Dell ya. Kami memperkirakan pergerakan saham Dell juga masih akan cenderung melanjutkan penguatan dalam jangka pendek maupun menengahnya. Dengan area trade buy Bapak Ibu bisa perhatikan ya ini berada di level 177 ya. Jika BI bergerak menembus area 177 maka mungkin akan bisa melanjutkan hingga mencapai ke area resisten yang pertama. Ini di level 191 jika misalnya pergerakan saham mampu bergerak hingga mencapai resisten yang pertama, maka mungkin bisa melanjutkan hingga mencapai ke level resisten keduanya ini berada di level 198. Dan untuk area stop loss juga telah kami berikan, ya ini berada di level 163. Selanjutnya, rekomendasi saham ketiga, ini ada saham ESA. Kami melihat pergerakan ESA ini dalam jangka pendek masih cenderung bisa menguat. Namun kalau terlihat dalam jangka menengahnya akan cenderung mengalami penurunan ya. Jadi untuk pastikan pergerakan saham ESA pada hari ini, jika ia berhasil bergerak ke area trade buy-nya di level 1035, maka bisa bergerak melanjutkan penguatan hingga mencapai di level area resistennya, ya ini berada di level 1165 ya. Jika ia berhasil menembus area tersebut, maka kemungkinan bisa bergerak hingga melanjutkan penguatan hingga mencapai di level 1230. Dan untuk stop loss-nya juga tetap perhatikan ya Bapak Ibu, jika pergerakan tidak mampu bergerak menuju ke area trade buy ini level 1035, maka kemungkinan bisa menunjukkan pelemahan atau mengalami penurunan terlebih dahulu dengan area stop loss-nya ini berada di level 910. Oke, selanjutnya kita ada webinar ya mengenai saham weton. Jadi untuk Bapak Ibu yang mengetahui strategi weton di sepanjang tahun 2022 ini, silakan join webinar kita yang diadakan pada hari Jumat 21 Oktober 2022 pukul 10 pagi hingga pukul 11 siang. Acara ini bersifat gratis ya Bapak Ibu, jadi bisa join melalui via link Zoom yang terdapat di poster ini ya, di bit.ly/ikut edukasi 2110. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin mengetahui bagaimana kinerja weton dan strategi apa yang akan dijalankan oleh weton, silakan nanti gabung di Zoom kita nanti ya, di webinar kita nanti di jam 10 pagi nanti ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk sesi pertama. Kita lanjut yang di sesi kedua, yaitu sesi Q&A. Namun sebelum melanjutkan di sesi yang kedua, atau sesi Q&A, silakan jika Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan mengenai saham-saham yang akan mau dibahas, silakan chat di kolom ini ya. Kita beri waktu 1 hingga 3 menit untuk Bapak Ibu chat di kolom Q&A. Terima kasih.
Oke, Bapak Ibu, kembali lagi di sesi yang kedua, ya di sesi Q&A. Kita langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Ini dari Bapak Robertus Immanuel mengenai saham Akra, Telkom, dan Pegas. Untuk saham Akra, kita lihat pergerakannya ya. Oke, kita lihat bahwa saham Akra ini pada perdagangan kemarin berhasil ditutup menguat, namun penguatannya kembali lagi ke level awal, level 1450 ya. Dan kita lihat bahwa pergerakan Akra secara tingkat volumenya ini masih mencatatkan adanya aksi beli, mana kenapa pada perdagangan kemarin Akra berhasil ditutup menguat. Selain itu juga kalau kita lihat secara teknikal, pergerakan saham Akra ini, cara trend line-nya pergerakannya masih berada di area uptrend kalau kita lihat. Pergerakan saham Akra ini masih berada di area uptrend dengan pergerakannya yang cukup tinggi ya hingga perdagangan kemarin, dan kita lihat bahwa saham Akra ini sedang menguji penguatannya terlebih dahulu ya, terdekatnya jika misalkan saham Akra mampu bergerak bertahan di atas MA21, maka kemungkinannya pergerakannya akan cenderung bisa menguat kembali hingga mencapai di titik area resisten pertamanya terlebih dahulu, yaitu di level 1480. Jika ia mampu bisa bergerak ke area resisten pertamanya, maka kemungkinan bisa melanjutkan hingga mencapai di area resisten kedua berada di level 1.500 ya. Dan untuk area supportnya, jika misalkan pergerakan saham Akra tidak mampu bergerak sampai di area resisten pertamanya, kemungkinan akan bergerak mengalami pelemahan terlebih dahulu. Ini berada di area support terdekatnya di level 1410. Jika yang berhasil menembus di area support pertama di 1410, maka pelemahannya bisa melanjutkan mencapai di level support kedua, yaitu di level 1365. Oke, selanjutnya pertanyaan adalah Telkom. Kita lihat pergerakan saham Telkom bahwa pada pagi hari ini Telkom bergerak dibuka melemah ya 0,92%, dan saat ini bergerak berada di level 4.310 ya. Namun kalau kita lihat secara dekat atau secara jangka pendek, pergerakan Telkom ini akan sedang menguji MA21-nya terlebih dahulu ya. Kita lihat pada pergerakannya, jika misalkan pergerakan tersebut mampu bergerak menguat ya pada pembukaan hari ini, maka kemungkinan akan bergerak hingga mencapai di level area resisten pertamanya, yaitu di level 4.355 ya. Jika yang mampu bergerak mencapai ke area level resisten pertama di 4.355, maka kemungkinan bisa melanjutkan hingga mencapai di titik area resisten berada di level 4.395. Dan selain itu juga kalau kita lihat secara indikator, pergerakan Telkom ini masih bergerak menunjukkan adanya tanda-tanda kenaikan ya setelah dia membentuk pola golden cross, dan pergerakannya masih menuju kenaikan ya, menuju, dan diperkirakan akan bisa, jika ia berhasil menembus area overbought, kemungkinan akan cenderung bisa menguat ya kembali, atau masih bisa melanjutkan penguatan ya untuk pergerakan saham Telkom. Oke, kita lanjut dengan selanjutnya ada saham Pegas. Pergerakan saham Pegas. Kita lihat bahwa pagi hari ini Pegas bergerak dibuka menguat 1,63%. Nah, pergerakannya berada di level 1.865. Kita lihat bahwa pergerakan Pegas kemungkinan masih bisa cenderung mengalami penguatan. Hal ini dikarenakan secara indikator MACD-nya ya, bahwa pergerakannya masih berada di area negatif, khususnya secara histogram MACD-nya ya, pergerakannya masih berada di area negatif, begitu juga secara sinyal MACD-nya. Kita lihat bahwa pergerakannya mulai menunjukkan ada kenaikan dan berada di area positifnya ya. Dan untuk skala indikator stokastiknya, kalau kita lihat pergerakan pada hari ini, pergerakannya memang sudah turun, namun kalau kita lihat sinyal stokastiknya ya, kemungkinan akan bisa, kalau misalnya membentuk silang ke atas, maka kemungkinan akan bisa membentuk pola golden cross. Jadi kemungkinan pergerakan dari saham Pegas akan bisa cenderung
Mengapa bisa cenderung menguat? Karena ada indikator-indikator tersebut. Jadi kemungkinan pergerakan pegas akan bisa menguat hingga mencapai di titik area resisten terdekat terlebih dahulu. Ya, ini berada di level 1870 ya. Jika yang mampu menembus area level resisten pertamanya, maka kemungkinan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai di level area resisten kedua, ya ini berada di level 1900. Oke, pertanyaan selanjutnya ada saham ICBP. Kita lihat ICBP. Pergerakan saham ICBP juga kalau kita lihat pada pagi hari ini, ICBP ini bergerak dibuka melemah 1,32% dan saat ini berada di level 9.375 ya pergerakannya. Dan kita lihat bahwa pergerakan ICBP secara histori pergerakannya sudah cukup, bergeraknya sudah naik hingga mencapai 4 hari berturut-turut ya, kita lihat secara candle-nya bahwa ICBP sudah sempat mengalami penguatan hingga selama 4 hari berturut-turut. Jika misalkan pergerakan pada pagi hari ini mampu bergerak menguat, maka mencatatkan sudah 5 hari berturut-turut. Dan untuk perkiraan pergerakan ICBP, kalau kita lihat bahwa kemungkinan pergerakan akan cenderung bisa menunjukkan penguatan dikarenakan kalau saya lihat dari indikator stokastiknya maupun MACD-nya pergerakannya masih terbilang masih positif ya. Dan kalau kita cari indikator stokastik, pergerakan saham ini masih berada di area overbought-nya ya, walaupun meski secara kita lihat sinyalnya sudah mulai menyempit untuk sinyal stokastiknya. Namun secara MACD kalau kita lihat pergerakannya masih cukup positif dengan ditopang histogram MACD-nya yang pergerakannya masih bergerak itu ya, meningkat ya dibandingkan perdagangan sebelumnya. Dan secara MACD dan secara sinyalnya juga kalau kita lihat pergerakan masih melebar ke atas ya. Jadi kemungkinan pergerakan akan cenderung bisa menguat terlebih dahulu mencapai di titik area resisten terdekatnya yang di level 9.495 ya. Jika mampu bergerak hingga mencapai area resisten pertamanya, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan hingga mencapai di titik area resisten terbarunya, yang ini berada di level 9.600. Oke, selanjutnya ada saham INKP. Pergerakan saham NKP, kalau kita lihat bahwa pergerakan hari ini NKP bergerak dibuka melemah 0,55%. Di level saat ini berada di level 9.000 dan kita lihat bahwa pergerakan NKP ini eh, sedang menguji MA21-nya ya. Jika misalkan dia breakout ke bawah, maka mungkin pergerakan NKP akan cenderung mengalami pelemahan atau koreksinya hingga mencapai titik area support terdekatnya di level 8.900. Jika yang mampu menembus area support pertama, kemungkinan akan melanjutkan pelemahan hingga mencapai di level area support kedua, yakni di level 8.780. Dan untuk area resistennya juga tetap kami berikan jika misalkan pergerakan jika memang membalikan keadaan atau bisa bertahan di atas MA21-nya, maka kemungkinan akan bergerak hingga mencapai titik resistennya yang ini berada di level 9.175. Oke, selanjutnya ada saham film. Pergerakan saham film, kalau kita lihat bahwa pagi hari ini pergerakan film bergerak dibuka menguat 1,21% dan kita lihat bahwa pergerakannya menunjukkan ada tanda pembelian ya, karena volumenya yang kita lihat volume yang meningkat dibandingkan sebelumnya. Nah, secara indikator stokastik juga kalau kita lihat pergerakannya sedang membentuk pola golden cross ya. Jadi kalau pergerakan film kemungkinan akan cenderung bisa menguat, namun penguatannya cukup terbatas karena kan secara indikator MACD-nya masih terbilang bergerak negatif. Jadi penguatan dari film akan cenderung bergerak terbatas hingga berada di level 2.560 ya. Dan untuk area supportnya ya ini berada di level 2.440 jika misalnya pergerakan mencapai di referensi yang pertamanya atau mengalami penurunan hingga breakout ke MA90, maka kemungkinan akan mengalami penurunan hingga mencapai di titik area support pertama di level
2440. Jika ia berhasil menembus area support pertama di level 2440, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan pelemahan hingga mencapai di titik area support keduanya, yakni di level 2395. Oke, kita lanjutkan. Ini saham GGRM. Kita lihat ya Bapak Ibu bahwa pagi hari ini GGRM bergerak dibuka melemah atau turun 2,74%, dan kita lihat bahwa pergerakan dari GGRM sudah mengalami penguatan selama 3 hari berturut-turut ya, ditopang dengan adanya aksi beli secara volume yang semakin meningkat. Dan pada pagi hari ini pergerakannya akan cenderung mengalami koreksi dikarenakan kalau kita lihat secara volume ini sudah mulai mengalami penurunan. Nah, walaupun secara indikator stokastiknya pergerakannya masih berada di area positif ya, atau masih berada kenaikan. Dan secara MACD juga kita lihat histogramnya masih berada di area positif. Namun kemungkinan pergerakannya akan jauh mengalami pelemahan karena kan kemungkinan dikarenakan investor melakukan aksi profit taking terlebih dahulu dikarenakan pergerakannya memang sudah mengalami sebenarnya 3 hari berturut-turut, mengalami penguatan selama 3 hari berturut-turut. Jadi kemungkinan pergerakan dari saham GGRM akan cenderung mengalami koreksinya terlebih dahulu hingga mencapai titik area supportnya berada di level 23.425 ya. Untuk area support pertamanya, jika yang berhasil menembus area support pertamanya, maka kemungkinan akan melanjutkan pelemahan hingga mencapai di level 22.745. Oke, selanjutnya ada saham BBCA. Pergerakan saham BBCA, kalau kita lihat bahwa pada pagi hari ini, BBCA berhasil dibuka menguat 1,18%. Level saat ini berada di 8.600 ya, dan kalau kita lihat secara histori pergerakan BBCA ini sudah mengalami penguatan 3 hari berturut-turut, dan jika misalkan pada hari ini berhasil bertahan menguat maka mencatatkan sudah 4 hari berturut-turut ya pada perdagangannya ya selama sepekan. Dan juga kalau kita lihat baik secara volume memang pergerakan dari saham BBCA masih mengakumulasikan adanya aksi beli oleh para investor ya sama 4 hari berturut-turut, dan secara indikator stokastiknya juga kalau kita lihat bahwa pergerakannya masih naik dan kemungkinan akan bisa menembus ke area overbought-nya ya. Dan secara MACD juga kalau kita lihat bahwa pergerakannya, sinyal dari MACD-nya ini menunjukkan tanda-tanda kenaikannya setelah dia berhasil menjelang ke atas, berarti menunjukkan adanya pola golden cross. Jika berhasil membentuk area pola golden cross, maka kemungkinan pergerakan saham BCA akan cenderung mengalami penguatan yang mencapai di titik area resisten pertamanya, ya ini berada di level 8.630. Jika yang mampu menembus area resisten pertama, maka kemungkinan akan melanjutkan penguatan hingga mencapai di titik area resisten kedua, yang ini berada di level 8.760. Oke, selanjutnya ada saham LSIP. Oke, pergerakan saham LSIP. Kita lihat bahwa pagi hari ini LSIP bergerak turun ya, 1,33%, dan saat ini berada di level 1115. Dan pergerakan LSIP kalau kita lihat pergerakannya sedang menguji MA34-nya terlebih dahulu ya. Jika misalkan pergerakan LSIP breakout ke bawah menembus MA34-nya, maka kemungkinan akan pergerakan LSIP akan cenderung melanjutkan pelemahan hingga atau mengalami koreksinya terlebih dahulu hingga mencapai di titik area support terdekatnya terlebih dahulu di level 1100. Jika ia menembus area support pertamanya mampu bergerak menembus area support pertama, kemungkinan akan melanjutkan pelemahan yang mencapai di titik area support keduanya, yang ini berada di level 1080. Dan untuk resistennya juga tetap kami berikan jika misalkan pergerakan pada hari ini mampu bergerak membagikan keadaan dengan jika ada tanda-tanda penguatan, kemungkinan akan bergerak hingga mencapai resisten terdekat terlebih dahulu, yakni berada di level 1145.
Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya ada saham ASII. Oke, kita lihat bahwa pergerakan hari ini Asia, pergerakan pagi hari ini berhasil dibuka menguat 1,95% dan kita lihat bahwa pergerakannya saat ini berada di level 6.525 dan kalau kita secara teknikal bahwa jangka pendeknya pergerakan Asia ini masih cenderung bisa menguat ya dikarenakan kalau kita lihat secara indikator baik secara indikator stokastiknya pergerakannya sudah naik ya atau kita lihat menembus di area overbought-nya dan secara MACD juga kalau kita lihat bahwa pergerakannya sudah menunjukkan menyempit dan kemungkinan akan bisa menyilang ke atas dan membentuk pola golden cross. Jadi kemungkinan pergerakan dari ASI sendiri akan cenderung bisa menguat hingga mencapai di titik area resisten terdekatnya terlebih dahulu, yang ini berada di level 6.600 ya. Jika yang mampu menembus area 6.600 adalah resisten pertama ya, kemungkinan akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai di titik area resisten keduanya, yang ini berada di level 6.675. Oke, selanjutnya ada saham Pewon. Pergerakan saham Pewon, kalau kita lihat ya bahwa pagi hari ini Pewon ini bergerak dibuka melemah 0,45% dan saat ini berada 444 dan kalau kita lihat bahwa pergerakan Taiwan ini memang secara jangka pendek sedang menuju MA21-nya pergerakannya dan kalau misalnya dan kita lihat secara volume juga bahwa pergerakannya mulai menipis ya dengan didorong adanya volume aksi jual. Jadi kemungkinan pergerakan akan cenderung melemah terlebih dahulu. Kalau misalkan pergerakan dari hewan ini berada di level area atau berada supportnya ya berada di level 4.000 400 sorry di level 430 ya jika yang mampu berakhir dan bagus ada support pertamanya maka kemungkinan akan melanjutkan pelemahan hingga mencapai di level support kedua yang di level 430. Dan untuk resistennya juga tetap kami berikan jika misalkan pergerakan yang bergerak yang mencapai di titik area menembus MA21-nya, maka kemungkinan akan menguat hingga mencapai di level 455. Oke, selanjutnya ada KOBX. Saham KOBX, kalau kita lihat bahwa pagi ini KOBX bergerak dibuka menguat 1,44% dan kalau kita lihat pergerakan KOBX ini secara indikator stokastiknya akan menunjukkan ada tanda-tanda penyilang ke atas ya, menunjukkan pola golden cross. Jadi kalau misalnya berhasil menyilang ke atas, kemungkinan pergerakan akan cenderung bisa naik. Dan secara MACD juga kalau kita lihat pergerakannya masih terbilang positif, baik itu secara histogram MACD-nya yang masih berada di area positif, begitu juga sinyal MACD-nya yang pergerakannya masih naik di area positifnya. Jadi kemungkinan pergerakan dari KBI akan cenderung bisa menguat terlebih dahulu hingga mencapai di titik area resisten terdekat. Dan ini berada di level 435. Jika yang mampu berhasil menembus area resisten pertamanya, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan hingga mencapai di titik area resisten keduanya, yaitu berada di level 445. Oke, selanjutnya ada saham TINS. Pergerakan saham TINS, kalau kami lihat ya, pergerakan saham TINS pada pagi hari ini pergerakannya dibuka melemah
1,43%, dan saat ini kalau pergerakan saham di sini memang saat ini sedang menguji MA21 dan MA34-nya ya. Jika misalkan pergerakan dari saham TINS bisa berhasil menembus MA34, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai titik area resisten terdekatnya, yaitu berada di level 1430. Jika ia mampu menembus area resisten pertama, kemudian bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai di level resisten kedua di level 1460. Namun jika ia tidak mampu bergerak hingga menembus MA34-nya atau menembus ke area resisten terdekat di level 1430, maka mungkin akan bisa melemah atau menembus area breakout ke bawah di MA21-nya, kemungkinan itu berada di level support terdekat, yaitu di level 1350-nya ya. Jika yang mampu menembus area support pertamanya, maka kemungkinan akan melanjutkan pelemahan hingga mencapai di titik support kedua di level 1320. Oke, selanjutnya ada SRTG. Pergerakan Saratoga, kalau kita lihat bahwa pagi hari ini, Saratoga berhasil dibuka menguat 0,83%. Level saat ini berada di level 2420. Dan pergerakan Saratoga, kalau kita lihat bahwa pergerakannya sudah mengalami penguatan 3 hari berturut-turut ya. Dan kalau kita lihat secara indikator stokastik bahwa pergerakan Saratoga sudah mulai menunjukkan ada tanda-tanda kenaikan, dengan kalau pergerakan sudah membentuk pola golden cross ya secara stokastik, dan pada hari ini pergerakannya sudah menjelang ke atas, kemudian pergerakan akan cenderung bisa naik lagi ya. Dan secara untuk indikator MACD-nya, kalau kita lihat pergerakan dari MACD-nya, pergerakannya masih berada di area positif, bukan pergerakan dari SR3 cenderung bisa menguat hingga berada di level area resisten terdekatnya di level 2470. Jika yang mampu bergerak hingga mencapai di level resisten pertamanya, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai di level 2500. Oke, selanjutnya ada saham BBNI. Untuk pergerakan saham BBNI, kalau kita lihat bahwa pada pagi ini BBNI masih melanjutkan penguatan 0,83%, dan saat ini secara akumulasi pergerakannya sudah mencatatkan 5 hari berturut-turut ya hingga pada hari ini. Dan kalau kita lihat bahwa secara volume pergerakannya cukup bagus ya, kalau cukup bagus ya, karena secara volume pergerakannya masih meningkat ya. Dan secara indikator stokastik juga kalau kita lihat pergerakannya sudah menunjukkan ada tanda naik hingga menuju ke area overbought-nya ya. Berhasil menembus golden cross, dan pergerakannya naik hingga menuju ke area overbought-nya. Dan secara MACD juga kita lihat secara indikator MACD bahwa pergerakannya masih terbilang positif dengan didorong dengan adanya sinyal MACD-nya yang sudah mulai menyempit ke atas ya. Jadi kemungkinan pergerakan dari BBNI akan cenderung bisa menekan penguatan hingga mencapai di titik area resistennya berada di level 9.185. Jika yang mampu bergerak hingga mencapai di area tersebut, maka kemungkinan akan melanjutkan penguatan hingga mencapai di level 9.380. Oke, selanjutnya ada BMRI. Pergerakan BMRI, bahwa pada pagi ini BMRI ini pergerakannya dibuka menguat 1,77%, dan kalau kita lihat pergerakan BMRI sudah mengalami penguatan 3 hari berturut-turut ya. Dan kalau kita secara histori, pergerakan BMRI ini memang masih cenderung uptrend ya pergerakannya, dan kita lihat bahwa pergerakannya masih cukup baik ya untuk pergerakan pada pagi hari. Dan kalau kita secara indikator stokastik juga pergerakan saham BMRI ini sudah menunjukkan ada tanda ke area overbought, dengan telah dia membentuk pola golden cross, dan pada pagi hari ini mungkin akan bisa menembus ke area overbought-nya. Dan secara MACD juga kalau kita lihat pergerakannya masih terbilang positif ya, secara histogram LCD maupun sinyalnya. Jadi kemungkinan pergerakan BMRI akan cenderung bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai di titik area resistennya, ya ini berada di level 10.170.
Oke, selanjutnya ada saham Inco. Kita lihat saham Inco. Pergerakan saham Inco bahwa pagi hari ini pergerakan saham Inco bergerak turun 0,36% ya. Dan saat ini berada di level 6.850. Dan kalau kita lihat bahwa pergerakan Inco kemungkinan memang akan cenderung mengalami pelemahan, hal ini terlihat dari indikator stokastiknya yang sudah mulai menunjukkan ada tanda-tanda penurunan ya. Setelah ia berada menembus ke area overbought dan kemungkinan akan ada tanda-tanda penurunan. Secara itu juga kita lihat bahwa secara MACD pergerakan dari Inco sendiri sudah mulai menyempit ke area bawahnya, jadi mungkin akan membentuk pola dead cross. Jadi kemungkinan pergerakan saham itu akan cenderung melemah terlebih dahulu hingga mencapai di titik area support terdekatnya di level 6.740 hingga mencapai di titik area support keduanya yang ini berada di level 6.570. Oke, selanjutnya ada saham MDKA. Pergerakan saham MDKA, kalau kita lihat bahwa pada pagi ini MDKA bergerak dibuka melemah 1,83%. Dan kalau kita lihat bahwa pergerakannya secara volume ditopang adanya volume yang adanya aksi jual ya. Jadi kemungkinan pergerakan saham MDKA akan cenderung mengalami pelemahan dikarenakan secara volume adanya tanda aksi jual ya. Dan kalau kita lihat secara histori bahwa MDKA sendiri sempat mengalami penguatan selama 3 hari berturut-turut. Jadi perkirakan sangat wajar kalau misalkan pada pagi hari ini atau pada hari ini MDKA akan cenderung mengalami kondisinya hingga mencapai di titik area supportnya yang ini berada di level 3.675 hingga mencapai di titik area support kedua yang ini berada di level 3.530. Oke, selanjutnya ada MPPA. Pergerakan MPPA, kalau kita lihat bahwa pergerakan dari MPPA pada pagi hari ini dibuka berhasil menguat 0,41%, namun kalau kita lihat saat ini pergerakan MPPA sedang menguji MA21-nya ya terlebih dahulu. Jika misalkan pergerakan dari MPPA ini berhasil menembus di area MA21-nya, maka kemungkinan akan cenderung bisa menguat hingga mencapai di titik area resistennya yang di level 150. Jika yang mampu bergerak hingga mencapai di titik area resistennya pertama di level 140, maka kemungkinan akan melanjutkan penguatan hingga mencapai di level resisten kedua di level 150. Namun jika misalnya pergerakan dari MA tidak mampu bergerak hingga mencapai di titik area MA21-nya, maka kemungkinan akan cenderung mengalami koreksi terlebih dahulu atau penurunan terlebih dahulu hingga mencapai titik area support terdekat di level 115. Jika mampu menembus area support tersebut, yaitu kemungkinan akan memberikan hingga mencapai di titik area support terbarunya, ini berada di level 100 ya. Jadi perhatikan saham MPPA karena kemungkinan kalau kita lihat secara indikator sih ada tanda-tanda mengalami penurunan terlebih dahulu ya, karena terlihat secara indikator stokastiknya cenderung sudah membentuk pola dead cross, dan secara MACD-nya juga kalau kita lihat pergerakannya berhasil berada di area negatif, jadi kemungkinan pergerakan akan cenderung melemah terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada saham ALBF. KLBF kita lihat bahwa pergerakan pagi hari ini KLBF bergerak turun 1,72% dan saat ini berada di level 1995, dan kalau kita lihat secara volume memang cenderung akan mengalami pelemahannya karena secara volume adanya aksi jual sehingga pada pagi hari pergerakannya akan cenderung melemah. Dan juga kalau kita lihat bahwa indikator stokastiknya pergerakannya juga
sudah mulai menunjukkan ada tanda penurunan. Jadi kemungkinan pergerakan saham KLBF akan cenderung melemah terlebih dahulu hingga mencapai titik area supportnya. Support utamanya di level 1960. Jika ia mampu menembus area support utamanya, maka kemungkinan akan melanjutkan pelemahan hingga mencapai di titik area support kedua, ini berada di level 1930. Oke, selanjutnya ada saham Mika. Pergerakan saham Mika, kita lihat bahwa pada pagi hari ini Mika berhasil dibuka menguat ya. Dan saat ini berbuka menguat 2,16%. Dan pergerakannya saat ini berada di level 2.840. Dan kalau kita lihat bahwa saham Mika sendiri, secara kita lihat sedang menuju menguat jangka pendeknya. Menguat jangka pendeknya di level area resistennya, yang ini berada di level 2.860 ya, 65 ya, jika ia berhasil menembus area resisten pertamanya di level 2.865, maka kemudian akan melanjutkan penguatan hingga mencapai di titik area resisten kedua di level 2.900. Namun jika misalkan tidak pergerakannya tidak mampu menembus area resisten pertamanya, atau menembus di area breakout di MA21-nya, kemungkinan akan cenderung bisa melemah hingga mencapai di level 2.750. Selanjutnya ada saham ISAT. Pergerakan ISAT, kalau kita lihat bahwa pagi hari ini, ISAT ini berhasil dibuka menguat 1,17% dan saat ini pergerakannya membentuk pola doji ya, doji start. Dan kalau kita lihat pergerakan secara teknikal, pergerakan dari ISAT ini telah membentuk doji selama 3 hari berturut-turut nih. Dan kita lihat pergerakan pada pagi hari ini apakah ia mampu berhasil menguat atau enggak. Jika kalau misalkan dia berhasil menunjukkan ada tanda-tanda penguatan, maka kemungkinan akan berakhir menjadi area resisten terdekat terlebih dahulu di level 6.595 ya. Dan kalau kita lihat secara indikator stokastik sih, kemungkinan pergerakan akan bisa menguat dikarenakan saya indikator stokastiknya pergerakannya menunjukkan sudah ada tanda-tanda kenaikan yang setelah membentuk pola golden cross. Dan pada pagi hari ini kita lihat bahwa setelah indikator stokastiknya sudah menunjukkan kenaikan. Dan juga kalau kita masih tinggi maupun secara sinyalnya masih berada di area negatif, namun pergerakan dari sinyalnya ya sudah mulai menyempit dan kemungkinan akan bisa bergerak menyilang ke atas ya. Jadi kalau misalnya pergerakannya sudah menyilang ke atas, kemungkinan pergerakan ISAT akan bisa menguat hingga mencapai di area sinyal pertama yang saya sebutkan tadi, yang berada di level 6.595. Jika yang area sinyal pertama, maka kemungkinan akan bisa menunjukkan penguatan hingga mencapai di level resisten kedua, yang ini berada di level 6.725. Oke, selanjutnya ada saham BBTN. Untuk saham BPTN, kita lihat bahwa pagi hari ini BPTN bergerak turun. Ya. Saat ini turun sebesar 1,30%. Dan kalau kita lihat bahwa pergerakan BPTN pada hari ini sedang menguji MA 90-nya ya, terdekat. Dan kalau kita lihat bahwa pergerakan BPTN memang pada perdagangan sebelumnya sempat melesat tinggi ya. Jadi pada hari ini pada BPTN kemungkinan adanya aksi profit taking terlebih dahulu pada investor. Jadi kemungkinan pergerakannya akan bisa melemah. Namun pergerakan melemah ini mungkin jangka pendek ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum punya, silakan nanti bisa lihat pergerakannya ya. BPTN jika misalkan pergerakannya menembus di area support pertamanya di kasus segini, maka kemungkinan bisa berada di 1490, maka kemungkinan Bapak Ibu bisa perhatikan di pergerakan area terbaiknya di level sini ya. Jika yang bisa berhasil menembus di area support pertamanya, kemungkinan akan cenderung bisa melemah hingga mencapai di titik area support keduanya di level 1480. Jadi untuk Bapak Ibu, perhatikan untuk area supportnya. Jika misalkan ingin baik,
silakan berada di level 1480 hingga di 1490 ya untuk area trade-nya. Dan untuk area support-nya, ya ini berada di area 1550 ya untuk level area support terdekatnya. Oke, selanjutnya ada saham MAPI. Kita lihat saham MAPI. Oke, saham MAPI kita lihat bahwa pagi hari ini MAPI bergerak melemah dan saat ini pelemahannya berada di level 1,60%, berada di level 1230, dan kalau kita lihat bahwa pergerakan MAPI memang selama 2 hari begitu sempat mengalami penguatan. Untuk pada pagi hari kemungkinan pergerakan akan cenderung koreksi terlebih dahulu dikarenakan kemungkinan adalah adanya hasil profit taking oleh investor ya. Dan untuk pergerakan MAPI koreksinya mungkin akan berada di area support terdekatnya, yaitu berada di level 1215. Jika yang mampu menembus area support utamanya maka mungkin akan melanjutkan pelemahan, yang ini berada di level 1190. Oke, selanjutnya ada saham Cimori atau CMRI. Pergerakan CMRI juga kalau kita lihat pada pergerakan pagi hari ini, pergerakan sudah mulai dibuka turun ya, sebesar 0,88% dan saat ini berada 4.510. Dan kalau kita lihat pergerakan Cimora melemah di itu pun juga adanya indikator stokastik yang sudah mulai menunjukkan ada tanda-tanda penurunan ya. Dan kalau kita lihat indikator stokastiknya, pergerakan sudah mulai membentuk dead cross. Untuk pergerakan, jadi kemungkinan pergerakan saham Cimori akan cenderung melemah terlebih dahulu hingga mencapai di titik area supportnya terdekat, ya ini berada di level 4.445. Jika berhasil menembus area tersebut, kemungkinan akan mengalami penurunan hingga mencapai di level support kedua, ya ini berada di level 4.345. Oke, mungkin cukup sekian untuk webinar kita pada pagi hari ini. Saham Cimori sebagai penutupan kita. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, serta teman-teman semua yang sudah hadir dalam webinar kita pada pagi hari ini ya. Mohon maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kami jawab, dikarenakan memang ada yang keterbatasan waktu, namun jangan berkecil hati ya, kita akan ada setiap hari Senin sampai Jumat pukul 08.30 hingga 09.30. Jadi untuk Bapak Ibu kesempatan dijawab pertanyaan, silakan bertanya kembali di hari tersebut ya. Oke, cukup sekian kita pada pagi ini. Happy cuan dan happy trading bagi kita semuanya. Terima kasih.